Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Astia Anggraini dari kelas 4A Hukum Keluarga Islam dengan NIM 222121024. Di sini saya akan membacakan beberapa penggalan surah untuk melengkapi tugas ujian tengah semester Tafsir Aqidah Akhlak. Pada surah yang pertama saya akan membacakan surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dalam ayat Al-Mumtahanah 48 ini dapat kita jadikan dasar bahwasanya kita bisa berbuat baik kepada seluruh manusia, termasuk orang yang berbeda agama dengan kita. Kita dapat melakukan perbuatan baik dengan cara sopan kepada mereka, berlaku adil, berinteraksi dengan baik, bertoleransi dengan mereka. Kemudian ayat ke-9, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humud dhalimun. Artinya, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Nah, dalam ayat ke-9 ini kita dilarang untuk mendekati orang-orang yang berniat buruk kepada kita atau dekat dengan kita namun membawa kita ke arah yang lebih buruk atau menyimpang. Nah, dalam ayat ini juga kita kan diperintahkan untuk saling adil, saling sopan, saling tolong menolong, dan berbuat baik kepada manusia ataupun pada sesama makhluk hidup walaupun mereka berbeda agama dengan kita. Nah, itu terdapat batasan. Apabila mereka tidak membawa dampak negatif bagi kita, maka kita bisa berbuat baik kepada mereka. Namun apabila mereka membawa dampak buruk kepada kita, sebaiknya kita menjauhi orang-orang seperti mereka. Kemudian surah kedua yaitu surah Al-A'nam ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Dari ayat ini Allah memberikan penjelasan bahwasannya kelak yang berhak akan mendapatkan perlindungan yaitu orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukan antara iman mereka dengan kezaliman ataupun dengan syirik. Tidak seperti orang-orang musyrik yang pada zaman dahulu itu mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, namun mereka juga menyembah berhala dengan alasan bahwa mereka menyembah berhala itu untuk lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah.
pada surat yang ketiga ini, yaitu surat Al-Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. La yannallaha lahumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Pada ayat ketiga ini dapat kita renungkan bahwasanya apabila kamu berkurban, maka bukan berarti kamu bisa mendapatkan keridhaan Allah melalui hewan kurban tersebut. Namun yang dapat memberikan keridhaannya Allah padamu adalah karena ketakwaanmu sendiri. Dan ada tafsir yang menyebutkan bahwasanya apabila suatu ibadah tidak dilakukan atau tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka semua ibadah yang diamalkan itu bagaikan makhluk atau manusia tanpa roh. Jadi keduanya itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Untuk ayat yang keempat ini, yaitu surah An-Nisa ayat 137 dan 138. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa sadadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihahum sabila. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Dan ayat 138, Bismillahirrahmanirrahim. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alim. Artinya, kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Dari ayat kedua ini dapat disimpulkan bahwasanya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang munafik. Ibaratnya kita memberikan kesempatan untuk dia, tapi dia itu mengingkarinya, padahal dia tahu kalau yang dia perbuat itu salah, dia mengulangi kesalahan yang sama, namun dia tetap melakukan itu secara sengaja. Ya, Allah tidak menyukai orang-orang yang bersifat munafik seperti itu. Demikianlah tugas yang saya buat. Bila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.